Kue tradisional yang hampir punah, jadi ini legend banget. Ini adalah kue tradisionalnya Kota Palembang dengan sebutan kue gandus. Kenapa namanya gandus? Karena diambil dari pinggiran Kota Palembang, yaitu daerah Gandus ya. Hai, temenin aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin kue gandus khas Kota Palembang yang rasanya begitu endol dan otentik sekali akan ketradisionalannya ya. Nah, sebelum ke resepnya jangan lupa berikan dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep cetar selanjutnya. Mari kita cobain gimana rasanya ya. Dan ini terlihat sangat lembut. Dan ini wajib kalian recook ya, atau kalian akan nyesel nggak recooknya ya. Bismillah, mantul banget. Ini sangat lembut, ini tidak keras. Pokoknya resepnya anti gagal, wajib dicobain. Oh iya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal ya. Berikut bahan-bahan yang harus kita siapkan, dicatat ya teman-teman. Dan resep lengkapnya akan saya sematkan di kolom deskripsi box ya. Secara detail akan ada saya sematkan di sana. Pertama-tama saya bikin bawang gorengnya dulu ya. Kalau kalian mau yang langsung jadi nggak apa-apa ya. Sebenarnya langkah yang pertama itu adalah membuat adonannya terlebih dahulu, baru deh buat perintilannya. Karena saya malas cuci piring, jadi saya menggunakan kualinya ini untuk perintilannya dulu, baru nanti untuk adonan intinya ya. Nah, ini yang saya ulek ini untuk menumis udang rebonnya, bawang putih, bawang merah, kasih gula, kasih garam, dan sedikit kasih penyedap ya. Dan kita tumis menggunakan minyak kelapa. Kalau nggak ada minyak kelapa juga minyak biasa juga nggak apa-apa ya, atau minyak netizen ya. Ditumis sampai kering dan sampai dia harum. Nanti setelah dia kering dihaluskan menggunakan chopper atau digiling gitu ya. Nah ini langkah yang awal tuh harusnya bikin adonannya dulu. Nah ini santan kentalnya kita didihkan, tambahkan gula sedikit saja, gulanya 1/4 sendok teh, tambahkan penyedap sedikit saja 1/4 sendok teh, dan garamnya ya, garamnya hati-hati sedikit-sedikit dulu. Saya masukkan 1 sendok teh dulu, nanti kalau kurang bisa diicip di akhir ya. Didihkan sampai benar-benar mendidih dan didiamkan sampai benar-benar hangat-hangat kuku, baru kita aduk dengan tepungnya ya. Jangan panas-panas diaduk, nanti dia bergerindil dan nanti bikin repot untuk menghaluskannya ya. Tepung berasnya 500 gram dan tambahkan sagu 1 sendok makan munjung atau 30 gram kalau kalian punya timbangan digital ya. Dimasukkan semua dan masukkan terlebih dahulu santan encer yang tanpa kita panaskan. Sebenarnya kalau mau dimasak langsung sama yang kental nggak apa-apa sih, tapi saya di sini tidak saya hangatkan karena santannya encer. Tapi kalau mau lebih awet lagi, dididihkan semua santannya ya, dan tunggu benar-benar dianya hangat-hangat kuku, baru diaduk sama pertepungannya ya teman-teman. Pastikan adonannya tidak bergerindil, diaduk merata semua, baru nanti kita saring ya. Dan masukkan semua santannya dan diicip apakah garamnya sudah sesuai. Untuk gula dan penyedapnya itu hanya penambahan saja. Dan ini bisa digunakan wadah-wadahnya sesuai selera ya, atau bisa ke plastik seperti ini, atau mangkok serikaya, ataupun loyang besar ya, sesuai selera untuk penyetakannya. Dan jangan lupa oleskan minyak sayur agar mempermudah melepas adonannya nanti ya teman-teman. Dan ini adonannya ini, kalau teman-teman untuk jualan biar lebih awet, sebaiknya menggunakan santan instan, karena santan instan itu ada pengawetnya. Jika teman-teman menggunakan kelapa murni seperti saya ini, hanya bertahan seharian saja, karena ini full santan maka dia akan cepat basi, nggak bisa terlalu lama ya. Ini adalah kue tradisional yang menurut saya fresh ya. Begitu ada pesanan langsung dibuat, nggak bisa lama-lama. Jadi sebaiknya menggunakan santan instan
instan saja, bisa dicampur dengan air biasa seperti itu ya. Dan kita kukus selama 30 menit sampai 40 menit ya teman-teman. Usahakan gunakan kukusan yang besar agar bisa masuk semua ya. Jangan over mengukusnya, karena kalau over mengukusnya adonannya akan keras di tengah ya. Jadi benar-benar menggunakan timer untuk mengukusnya ya. Jangan terlalu lama mengukusnya. Ingat, itu kunci membuat biar tidak gagal itu di lama mengukusnya ya teman-teman. Dan kue ini rasanya sangat gurih, pokoknya enak banget, wajib di recook. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, terima kasih dan salam kenal. Mohon bantuannya, dukungannya berupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep cetar selanjutnya ya. Dan buat teman-teman semua yang selalu memberikan dukungannya, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, berlimpah rezekinya ya, dan kita bisa selalu bertemu di resep-resep selanjutnya. Resep lengkap akan saya sematkan di kolom deskripsi box. Jika ada kebingungan bisa komen di kolom komentar ya. See you, bye bye, assalamualaikum.